adik-adik, bertemu lagi kita dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada materi kelas 5, tema 2, udara bersih bagi pernafasan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 1. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai kabut asap dan juga efek dari kabut asap atau dampak kabut asap terhadap manusia. Nah, tentu kalian masih ingat kan kejadian di tahun 2015 di mana telah terjadi kebakaran hebat yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Nah, berdasarkan gambar yang ibu tayangkan, di situ ada beberapa gambaran dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di tahun 2015. Di situ ada gambar hutan yang terbakar api, lalu di sebelahnya ada kondisi jalanan yang penuh dengan kabut asap. Nah, penyebab kebakaran yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015 itu diduga atau terjadi karena oknum yang sengaja membakar hutan demi untuk membuka lahan. Tentunya sikap membakar hutan tanpa tanggung jawab itu tidak boleh dicontoh ya adik-adik, karena akibat dari pembakaran hutan tersebut mengakibatkan flora dan fauna di dalam hutan menjadi habis. Banyak beberapa fauna atau binatang yang ada di dalam hutan kehilangan tempat tinggalnya. Tak sedikit pula banyak juga hewan-hewan yang mati akibat kebakaran hutan yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan pada tahun tersebut. Nah, selain kebakaran hutan yang menimbulkan akibat buruk bagi flora dan fauna, kebakaran hutan pada waktu itu juga mengakibatkan dampak negatif bagi manusia atau masyarakat di sekitar kebakaran hutan tersebut. Nah, di gambar yang ibu tayangkan terdapat jalanan yang penuh akan kabut asap. Nah, kabut asap ini sangat merugikan bagi kesehatan karena dapat mengganggu penglihatan jarak pandang mata. Kabut asap juga dapat mengganggu pernafasan dan juga kesehatan organ pernafasan kita. Nah, selanjutnya amatilah gambar di bawah ini. Di gambar sebelah kiri ada gambar perkotaan di mana di tengah kota tersebut terdapat pabrik yang di mana pabrik tersebut mengeluarkan banyak sekali asap yang mengakibatkan lingkungan di sekitar pabrik menjadi tercemar. Nah, di sebelah kanan itu ada beberapa pelajar yang mau berangkat sekolah menaiki sepeda. Kalau kalian amati, adik-adik yang sedang bersekolah ini memakai masker tidak? Tidak kan? Nah, dampak dari kabut asap ini sangat berbahaya bagi pernafasan, apalagi tiga adik-adik yang sedang bersekolah ini tidak memakai masker, sehingga sangat berbahaya bagi kesehatannya. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa bahaya dari kabut asap. Antara lain, yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan juga tenggorokan. Kabut asap apabila terkena mata, nanti mata kita akan menjadi perih, merah, berair, gatal, dan iritasi-iritasi mata yang sangat membahayakan penglihatan kita. Yang kedua, kabut asap apabila terlalu banyak masuk ke dalam organ pernafasan kita akan menyebabkan penyakit asma dan paru-paru kronis. Nah, penyakit kabut asap yang masuk ke dalam tubuh kita mengandung beberapa gas beracun yang dapat menginfeksi saluran pernafasan kita.
yang mana seharusnya kita sebagai manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, malah menjadi oksigen yang ada di luar atau oksigen yang berada di sekitar kita tercemar oleh polusi kabut asap, sehingga dapat mengganggu organ pernafasan kita dan dapat menyebabkan beberapa penyakit berbahaya seperti penyakit paru-paru kronis. Selanjutnya, kabut asap juga dapat menyebabkan alergi. Alergi seperti apa? Bisa batuk, bisa sesak nafas. Nah, selanjutnya nanti ibu beri tugas kalian untuk membaca kabut asap dan juga bahaya kabut asap bagi kesehatan. Nanti tugas kalian adalah memperoleh informasi atau menggali informasi dari bacaan. Nah, informasi seperti apa yang akan kalian gali dari bacaan yang kalian baca? Nanti akan saya jelaskan. Cara memperoleh informasi penting dari suatu bacaan. Nah, ada 6 kata tanya yang kita kenal. Yang pertama apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tips untuk mengingat. Jika kalian sulit untuk mengingat contoh-contoh kata tanya tadi, kalian bisa menyingkatnya seperti yang ibu tulis pada layar. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, kata-kata ini ibu singkat. Kalian perhatikan huruf yang ibu beri tanda merah. Di situ ada apa, ibu beri tanda merah. Di mana, kalian perhatikan tanda merah. Kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jika disingkat menjadi adik Simba. A untuk apa, D untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana, sehingga disingkat menjadi adik Simba. Nah, berikut Berikut ibu jelaskan contoh-contoh dari kalimat tanya. Yang pertama tadi, apa? Contoh dari pertanyaan atau contoh dari kalimat tanya tentang apa? Apa yang dibahas dalam teks bacaan kabut asap? Nah, jawaban untuk pertanyaan apa itu berupa topik atau bacaan yang sedang dibahas dalam bacaan yang kalian baca. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa, kalian cari tahu dulu topik apa atau masalah utama yang dibahas dalam bacaan yang kalian baca. Yang kedua, di mana bencana kabut asap 2015 terjadi. Nah, untuk pertanyaan di mana, jawabannya berupa tempat atau lokasi kejadian yang termuat dalam bacaan yang kalian baca. Misalnya, pertanyaan di mana bencana kabut asap 2015 terjadi, itu jawabannya berupa lokasi. Tadi ibu jelaskan di slide sebelumnya bahwa bencana kabut asap 2015 melanda daerah Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, kapan bencana kabut asap terjadi? Nah, jawaban dari pertanyaan kapan ini bisa berupa tanggal, bulan, tahun. Misalnya, kapan kamu berulang tahun? Nah, jawabannya contoh 12 Januari 2005. Itu jawaban dari pertanyaan kapan. Yang keempat, jawaban dari pertanyaan siapa atau contoh kalimat tanya dari kata tanya siapa. Siapa yang terdampak kabut asap 2015? Nah, siapa yang terdampak? Siapa ini jawabannya berupa siapa atau tokoh yang menjadi korban asap 2015. Jawaban dari kata siapa ini bisa berupa nama. Contohnya Pak RT atau
Kalau yang dalam konteks kabut asap tadi, siapa yang menjadi korban atau siapa yang terdampak kabut asap tadi adalah seluruh masyarakat yang lokasinya dekat dengan lokasi kebakaran hutan tadi. Selanjutnya, mengapa terjadi kabut asap? Nah, kalian baca bacaan yang kalian baca tadi mengenai kebakaran hutan atau kabut asap serta cara mengatasinya tadi. Mengapa terjadi kabut asap? Nah, mengapa ini jawaban dari kata tanya mengapa adalah alasan terjadinya segala sesuatu. Misalnya, mengapa Cindy kemarin tidak berangkat sekolah? Itu jawabannya karena Cindy sakit. Itu alasan mengapa Cindy tidak berangkat sekolah. Selanjutnya, bagaimana cara menyikapi bencana kabut asap? Nah, bagaimana ini jawaban dari kalimat tanya bagaimana ini. Cara menjawabnya adalah kiat-kiat yang dilakukan dalam penanganan kabut asap. Jadi kata bagaimana ini adalah suatu tindakan yang dilakukan. Nah, tadi kan kita sudah belajar kabut asap, terus dampak-dampak kabut asap bagi kesehatan. Nah, sekarang Ibu beri tugas kepada kalian untuk berdiskusi tentang cara menjaga kesehatan organ pernafasan manusia. Nah, dalam berdiskusi kali ini kalian dapat mengajak diskusi ibu kalian, ayah kalian, atau teman kalian. Nah, nanti tugas kalian tuliskan cara menjaga kesehatan organ pernafasan manusia terkait yang berkaitan dengan kabut asap tadi. Nah, nanti tugas kalian tulis di buku tulis kalian. Selanjutnya, tugas kalian foto lalu kalian kirimkan melalui WhatsApp atau WhatsApp grup guru yang bersangkutan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kabut asap itu dipicu dari beberapa faktor. Faktor utama dari timbulnya kabut asap itu adalah manusia itu sendiri. Tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti tadi pembakaran hutan secara besar-besaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang hebat yang dapat menyebabkan kepunahan flora dan fauna di dalam hutan. Nah, selain menyebabkan kerusakan flora dan fauna, kabut asap juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti gangguan pernafasan, gangguan jarak pandang, sehingga menyebabkan terbatasnya aktivitas manusia di area yang terdampak kabut asap tadi. Nah, yang dapat kita pelajari dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa organ pernafasan kita itu merupakan hal yang sangat vital untuk kita jaga. Nah, untuk menjaga organ pernafasan itu kita butuh udara yang bersih, udara yang tidak terpapar polusi. Sedangkan tadi yang kita bahas adalah kabut asap yang terjadi di tahun 2015 yang menyebabkan beberapa kerugian yang mendampak atau yang berakibat kepada manusia. Sehingga oleh karena itu kita sebagai manusia harus memiliki sikap tanggung jawab supaya kita tidak sembrono atau tidak ceroboh dalam merusak hutan. Kita harus bijaksana dalam bertindak, karena kalau kita tidak bijaksana ya seperti tadi, kita bisa merusak alam sekitar kita. Nah, selesai sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingatkan kepada kalian untuk selalu di rumah
jika tidak ada hal-hal yang penting. Namun jika terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, serta menjaga jarak antar satu sama lain minimal 1 meter. Nah, walaupun kita hanya bisa bertemu lewat daring atau dalam jaringan, kita harus tetap semangat belajar adik-adik. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa akan saya pimpin, kalian mengikuti dari rumah masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya adik-adik.